Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati Fitriani dengan NIM 205080401111020 dari kelas A02 mata kuliah Kewirausahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang entrepreneur. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan arti dari kata wira swasta. Wira swasta terdiri dari tiga kata, yaitu wira, swa, dan swasta. Untuk wira sendiri memiliki arti gagah, utama, luhur, berani, dan teladan. Sementara swa memiliki arti sendiri, dan swasta berarti berdiri di atas kaki sendiri ataupun berdiri di atas kemampuan diri sendiri. Nah, jika kita gabungkan arti dari tiga kata tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa wira swasta merupakan sifat-sifat keberanian, keutamaan, dan keteladanan dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Seseorang yang akan disebut sebagai wira swastawan unggul jika bisa memanfaatkan keadaan, mulai dari sumber daya atau informasi yang dimiliki untuk membangun jaringan. Selain itu, juga mampu menghasilkan keuntungan secara finansial dalam jangka waktu yang lama. Adapun beberapa contoh usaha wira swasta adalah menjual barang yang dapat berupa makanan, produk mebel, dan lain sebagainya. Selain itu, contoh usaha dari wira swasta tidak hanya menjual barang, tapi juga jasa, seperti jasa edit video dan gambar, jasa menulis, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa karakteristik dari wira swasta. Yang pertama, pejuang kemajuan. Yang kedua, mengutamakan berkarya dalam bidang pekerjaan atau di sektor swasta. Kemudian, bersumber pada kemampuan sendiri dan didorong oleh inisiatif untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga, lingkungan, dan bangsanya. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan arti dari kata entrepreneur tadi. Wirausaha atau entrepreneur adalah istilah yang baru diperkenalkan pada akhir tahun 1980-an. Entrepreneur berasal dari bahasa Prancis yaitu enter yang artinya antara dan prendre yang artinya mengambil. Maka dapat kita simpulkan bahwa entrepreneur adalah orang yang berani mengambil resiko dan memulai sesuatu yang baru atau mampu menciptakan inovasi yang baru. Wirausaha adalah jiwa tidak hanya di bidang bisnis atau wira swasta, tapi juga di bidang lainnya seperti akademik, pemerintahan, dan sosial. Entrepreneur dan manajer merupakan dua hal yang berbeda. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara entrepreneur dengan manajer. Seorang entrepreneur biasanya memiliki pemikiran yang panjang, sementara seorang manajer memiliki pemikiran yang pendek. Entrepreneur merupakan suatu sikap hidup, dan manajer merupakan sebuah profesi. Seorang entrepreneur membutuhkan keterampilan mental, sedangkan seorang manajer membutuhkan keterampilan teknis. Nah, yang selanjutnya adalah jiwa entrepreneurship. Jiwa entrepreneurship ada tiga, yaitu attitude, skill, dan pengetahuan. Attitude dapat berupa opportunity creator atau pencipta peluang, inovator atau memberikan dan menciptakan inovasi terbaru, dan pengambil risiko yang diperhitungkan. Kemudian ada skill. Skill di sini dapat berupa communication and leadership atau komunikasi dan kepemimpinan yang baik, networking atau jaringan, dan strategic thinking and selling. Kemudian pengetahuan. Pengetahuan di sini dapat berupa pengetahuan tentang dasar-dasar bisnis, rencana bisnis, dan implementasi bisnis. Nah, entrepreneur terbagi menjadi 4 bidang. Yang pertama pemerintahan, yang kedua bisnis, dan yang ketiga akademik, dan yang keempat sosial. Entrepreneur dalam bidang pemerintahan adalah pemimpin negara atau pemerintah yang mampu mengelola dan menumbuhkan jiwa dan kecakapan wirausaha penduduknya. Contohnya yaitu Sandiaga Uno, Susi Pujiastuti, Nadiem Makarim, Hairul Tanjung, dan lain sebagainya. Kemudian bisnis entrepreneur, yaitu seseorang yang bisa menciptakan bisnis yang baru, bersedia menanggung sebagian besar resiko, dan sebagai imbalannya bisa menikmati sebagian besar keuntungannya. Contohnya yaitu Hendy Setiono, Ahmad Jaki, dan Ferry Unardi. Kemudian di bidang akademik. Akademik entrepreneur adalah akademisi yang mengajar maupun mengelola lembaga pendidikan dengan gaya acuan entrepreneur, namun tetap fokus pada pendidikan. Contohnya yaitu Rahmat Agus Duyanto. Kemudian social entrepreneur, yaitu seseorang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan entrepreneurship untuk melakukan perubahan sosial, terutama meliputi bidang kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan.
Contohnya yaitu Masril Koto, Dea Valencia, Muhammad Abdul Karim, Agis Nur Aulia, dan Mesti Aryotejo. Yang selanjutnya adalah Entrepreneurial University, yaitu perguruan tinggi yang pengelolaannya menggunakan konsep-konsep dasar entrepreneurship atau kewirausahaan dan pengelolaannya berjiwa entrepreneur atau wirausaha. Salah satu perguruan tinggi yang menerapkan konsep ini yaitu Universitas Brawijaya. Kemudian yang selanjutnya ada Tridharma Perguruan Tinggi dan Entrepreneurial University. Yang pertama yaitu teaching atau pendidikan. Melalui pendidikan dan pengajaran, terjadi transfer ilmu pengetahuan dari dosen kepada mahasiswa. Peserta didik kemudian akan mendapatkan pengetahuan yang berguna ke depannya. Pada poin ini, hal yang diajarkan tidak hanya terkait akademis, namun juga spiritual keagamaan, pengambilan diri, kecerdasan, kepribadian, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada research atau penelitian. Penelitian dan pengembangan penting bagi kemajuan perguruan tinggi dan juga masyarakat. Melalui penelitian ini akan dilakukan kajian terhadap banyak hal yang nantinya dapat berpengaruh kepada kebijakan. Selain itu, penelitian juga memungkinkan suatu ilmu untuk terus berkembang mengikuti kemajuan zaman. Kemudian yang ketiga ada servis atau pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat penting untuk dilakukan. Melalui pengabdian ini, elemen perguruan tinggi dapat memanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang telah dikembangkan. Masyarakat pun juga bisa mendapatkan manfaat sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.